Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam pembelajaran kimia bersama dengan Ibu Normawati. Pada hari ini kita akan belajar tentang reaksi redoks, yaitu reaksi reduksi dan oksidasi. Tentunya sebelum kita belajar tentang reaksi reduksi dan oksidasi, kita harus paham tentang bilangan oksidasi. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga semua dalam kondisi sehat walafiat dan tetap semangat. Reaksi oksidasi reduksi atau biasa yang disingkat dengan redoks. Reaksi oksidasi dan reduksi ini berkaitan erat dengan bilangan oksidasi. Setiap atom akan memiliki bilangan oksidasi masing-masing, ya, tergantung dengan unsur yang diikat dan tergantung dengan reaksi yang berlangsung. Standar kompetensi pada pembelajaran pada hari ini adalah memahami sifat-sifat larutan non-elektrolit dan elektrolit serta reaksi oksidasi reduksi. Kompetensi dasarnya adalah menjelaskan perkembangan konsep reaksi oksidasi, reduksi, dan hubungannya dengan tata nama senyawa serta penerapannya. Indikator pada hari ini akan kita capai adalah yang pertama, bagaimana membedakan konsep oksidasi reduksi ditinjau dari penggabungan dan pelepasan oksigen, pelepasan dan penerimaan elektron, serta peningkatan dan penurunan bilangan oksidasi. Yang kedua, menentukan bilangan oksidasi atom, unsur dalam senyawa atau ion. Dan yang ketiga, menentukan oksidator dan reduktor dalam reaksi redoks. Reaksi redoks. Ada 3 konsep yang digunakan dalam mengkaji pengertian reaksi redoks. Yang pertama adalah pengertian redoks berdasarkan konsep pelepasan dan pengikatan oksigen. Yang kedua, pengertian reaksi redoks berdasarkan konsep perpindahan elektron. Dan yang ketiga, pengertian reaksi redoks berdasarkan bilangan oksidasi. A. Kita akan menjelaskan tentang pengertian reaksi redoks berdasarkan pengikatan dan pelepasan oksigen. Yang pertama, reaksi oksidasi adalah peristiwa bereaksinya suatu zat dengan oksigen. Jika ada reaksi yang bereaksi dengan oksigen, itu termasuk reaksi oksidasi. Atau dalam kehidupan sehari-hari kita biasa menyebutnya sebagai reaksi pembakaran. Karena semua reaksi pembakaran pasti selalu bereaksi dengan oksigen. Jika tidak ada oksigen, maka pembakaran tidak akan terjadi. Yang kedua, reaksi reduksi, yaitu proses pelepasan gas oksigen. Artinya reaksi yang menghasilkan O2 itu termasuk reaksi reduksi. Jadi untuk pengertian redoks yang pertama ini berkaitan dengan pengikatan dan pelepasan oksigen. Jika ada reaksi dengan oksigen itu dinamakan reaksi oksidasi, dan jika ada reaksi menghasilkan oksigen dia dikatakan reaksi reduksi. Contoh reaksi redoks. Di sini reaksi oksidasi kita tahu pembakaran besi menghasilkan 2Fe2O3. Yang kedua, pembakaran mangan yaitu 2Mn ditambah O2 menghasilkan 2MnO. Ini adalah termasuk reaksi oksidasi yang mengikat oksigen atau bereaksi dengan O2. Sedangkan reaksi reduksi adalah reaksi yang melepaskan O2, yaitu di sini contohnya 2KClO3 diuraikan menjadi 2KCl plus 3O2. Ini adalah contoh reaksi redoks pada pelepasan dan pengikatan oksigen. Nah, untuk pengertian yang kedua atau yang B adalah pengertian reaksi redoks berdasarkan konsep perpindahan elektron. Oksidasi adalah pelepasan elektron, reduksi adalah penerimaan elektron. Jika ada suatu reaksi yang melepaskan elektron, ya berarti termasuk reaksi oksidasi. Sedangkan jika ada reaksi yang menerima elektron, itu disebut reaksi reduksi. Contohnya adalah pada tembaga, ya
menghasilkan Cu2 plus 2 elektron. Inilah yang dinamakan oksidasi karena dia melepaskan elektron. Ya, yang kedua juga 2Cu menjadi 2Cu2 plus 4 elektron. Ini juga termasuk oksidasi karena melepaskan elektron. Dan yang ketiga, O2 ditambah 4 elektron menghasilkan 2O2-. Ini dikatakan reduksi. Mengapa? Karena menerima elektron. Jadi reaksi yang melepaskan elektron itu dinamakan reaksi oksidasi, sedangkan reaksi yang menerima elektron itu dinamakan reaksi reduksi. Nah, untuk contoh keempat, Cl2 ditambah 2E- menghasilkan 2Cl- ini juga termasuk reaksi reduksi. Itu adalah pengertian redok yang kedua, yaitu yang berkaitan dengan melepaskan dan menerima elektron. Ibu ulangi, jadi reaksi oksidasi adalah reaksi yang melepaskan elektron dan reaksi reduksi adalah reaksi yang menerima elektron. Nah, pada pengertian yang ketiga, yaitu pengertian reaksi redok berdasarkan bilangan oksidasi. Apa itu bilangan oksidasi? Bilangan oksidasi yaitu angka atau bilangan yang menyatakan banyaknya elektron yang telah dilepaskan atau diterima oleh suatu atom dalam suatu senyawa. Jadi, bilog itu adalah bilangan yang menyatakan banyaknya elektron yang dilepas atau yang diterima. Itu dinamakan bilangan oksidasi. Sudah itu, setiap atom mempunyai muatan yang disebut bilangan oksidasi yang seperti Ibu sampaikan di awal. Ya, jadi setiap atom atau semua atom memiliki bilogsnya masing-masing. Bilogs bisa diberi tanda positif jika atom melepaskan elektron dan bilog diberi tanda negatif jika atom menerima elektron. Jadi, ion Cu2 plus apa artinya? Artinya atom Cu melepaskan 2 elektron. Jika O2- apa artinya? Artinya adalah atom O menerima 2 elektron. Jadi, jika dia bermuatan positif berarti melepaskan elektron, jika bermuatan negatif adalah menerima elektron. Kita lanjutkan. Nah, ini adalah cara menentukan bilogs unsur. Ya, sebaiknya ketentuan untuk menentukan bilog harus dihafalkan. Karena tanpa kita hafal ketentuan tersebut, kita tidak akan menentukan mana reaksi reduksi dan mana reaksi oksidasi. Karena kita tahu nanti akan dijelaskan bahwa pengertian redok berdasarkan bilangan oksidasi adalah reaksi oksidasi adalah reaksi yang mengalami kenaikan bilog atau bilogsnya bertambah. Sedangkan reaksi reduksi sebaliknya adalah reaksi yang mengalami penurunan bilogs atau bilogsnya berkurang. Jadi jika kita tidak bisa menentukan besarnya bilog, tentunya kita juga tidak akan menentukan mana reaksi oksidasi dan mana reaksi reduksi. Maka beberapa ketentuan ini harus dihafalkan. Ya. Nah, ketentuannya adalah yang pertama, bilog unsur bebas adalah 0. Apa itu unsur bebas? Unsur bebas adalah unsur yang tidak terikat dengan unsur lain. Contohnya Ne atau berikatan dengan sesama unsurnya sendiri, ya. H2O2, Cl2, P4, S8, C, Cu, Fe dan Na. Ini termasuk unsur bebas. Jika unsur bebas ini ada dalam reaksi, langsung saja tentukan bahwa unsur bebas tersebut memiliki bilogs 0. Ketentuan yang kedua, bilogs ion atau monoatomik, bilogs ion monoatomik sama dengan muatannya. Contoh Na plus berarti bilognya plus 1. Mg2 plus ini harusnya 2 plus ya, bilogsnya adalah plus 2. Cu2 plus berapa bilognya? Ya betul, bilogsnya adalah plus 2. Mg2 plus juga plus 2. Al3 plus berapa bilognya? Ya 3 plus karena bilogs ion sama dengan muatannya. Jadi jika muatannya negatif 1 berarti bilognya negatif 1. Bila muatannya adalah negatif 2 berarti bilogsnya min 2.
Jadi ingat ya, biloks ion sama dengan muatannya. Ketentuan yang ketiga, jumlah bilok untuk semua atom dalam senyawa adalah 0. Artinya apa? Semua atom tersebut biloksnya jika dijumlahkan maka hasilnya akan 0. Ya, jadi itu. Jadi jumlah biloks atom dalam senyawa adalah 0 atau biloks senyawa sama dengan 0. Ya, ketentuan yang keempat. Jumlah biloks atom pembentuk ion poliatom sama dengan muatan poliatom tersebut. Contoh atom O dan H dalam OH yaitu sama dengan -1. Jika CO3 2- berapa? -2. NO3- berarti biloks kelompok ion tersebut adalah -1. Jadi tergantung daripada muatannya. Tentuan yang ketiga, bilok unsur golongan 1A dalam senyawa adalah +1. Kalau golongan 2A +2, golongan 3A juga +3. Contoh K dalam KCl, KNO3, ini biloksnya +1. Sedangkan bilok Mg dalam MgSO4 adalah +2. Ya, itu karena apa? SO4 2-, maka Mg-nya lawan daripada 2-, yaitu +-2, lawan daripada ya -2, jadi +2. Karena kita tahu bahwa bilok senyawa jika dijumlahkan semuanya adalah 0 atau dalam keadaan stabil. Ketentuan yang berikutnya, bilok unsur pada golongan 7A adalah +1. Contoh Cl, F, Br, FCl, Bri itu semuanya memiliki biloks unsur pada golongan 7A ini adalah -1. Ya, bukan +1 ya. Ini salah ketik ya. Jadi biloks golongan 7A adalah -1. Contohnya Cl dalam NaCl biloknya -1. Maka Na adalah +1. MgCl2, Mg2 plus Cl-nya maka -1. Dan seterusnya. Ketentuan yang berikutnya, biloks hidrogen dalam senyawa adalah +1. Kecuali dalam senyawa hidrida biloknya adalah -1. Contoh H dalam H2O. Dalam NH3 ini +1. H dalam NaH dan CH2 -1. Jadi pada umumnya yang perlu dihafalkan adalah bilok H adalah +1 kecuali dalam beberapa senyawa tadi. Ketentuan yang terakhir, bilok oksigen dalam senyawa adalah -2 kecuali dalam peroksida ya, -1 dan dalam senyawa biner fluor +2. Jadi pada umumnya biloks O itu dalam -2 kecuali dalam dua senyawa tersebut. Ya, kita bagaimana cara menentukan oksidator dan reduktor dalam reaksi redoks? Ya, jadi caranya adalah kita tentukan masing biloknya terlebih dahulu. Ya, pada reaksi di atas, Fe bertindak sebagai pereduksi dan HCl pengoksidasi, sedangkan FeCl2 merupakan hasil oksidasi dan gas H2 hasil reduksi. Atom klorin dalam hal ini tidak mengalami oksidasi maupun reduksi. Contoh soal. Bilangan oksidasi krom dan solonium dalam senyawa K2Cr2O7 adalah, ya kita cari dulu ya, biloks K di dalam biloks krom dan selenium di dalam senyawa K2Cr2O7. Biloks Cr yang ditanya. Maka yang diketahui adalah K. K itu golongan 1, maka +1. O adalah -2. Maka cara penyelesaiannya adalah biloks K2Cr2O7 sama dengan 0. Jadi 2 biloks K ditambah 2 bilok Cr ditambah 7 biloks O sama dengan 0. Kita tahu biloks K1, maka 2 dikali +1 ditambah 2 dikali biloks Cr ditambah 7 dikali biloks O sama dengan 0.
Jadi 2 dikali bilox plus 1 berarti plus 2 ditambah 2Cr ditambah 7 kali min 2. Sama dengan maka 2 ditambah 2Cr min 14. Artinya 2 ditambah min 14 tinggal min 12. Jadi 2Cr ya min 12. Min 12 dipindah ke ruas kanan menjadi plus 12. Maka 2Cr sama dengan plus 12. Cr sama dengan plus 12 dibagi 2. Maka biloknya Cr sama dengan plus 6. Nah, ini adalah contoh soal untuk menentukan bilangan oksidasi atom di dalam senyawa. Ya, tentukan yang mengalami reduksi pada reaksi berikut. 2Al ditambah Fe2O3 menjadi Al2O3 ditambah 2Fe. Nah, kita tentukan dulu biloxnya masing-masing. Kita tahu Al adalah bilangan unsur bebas, maka langsung kita tentukan biloxnya 0 di bawahnya pada penyelesaian ya. Sedangkan Fe juga bilang unsur bebas, jadi langsung biloxnya 0, jadi tidak perlu dicari lagi. Yang perlu dicari adalah yang pada senyawa Fe2O3. Bilok Fe ya. Kita tahu O adalah min 2. Min 2 kali 3 berapa? Min 6. Min 6 dibagi 2 karena Fe-nya 2 adalah min 3 supaya 0 plus 3. Maka Fe2O3 Fe-nya biloknya plus 3. Nah, sekarang bilok Al pada Al2O3 pada reaksi ini. O kita tahu biloxnya min 2. Min 2 kali 3 min 6. Min 6 bagi 2 min 3 supaya 0 plus 3. Maka bilox Al dalam Al2O3 adalah plus 3. Nah, sekarang sudah semua kita ketahui biloxnya. Kita tarik atom Al di kiri ke atom Al yang kanan. Ya, bilox 0 ke plus 3 berarti naik atau turun? Ya, naik biloknya. Maka pada reaksi ini dinamakan oksidasi. Dari 2Al menjadi Al2O3. Nah, pada berikutnya Fe2O3, Fe adalah biloxnya plus 3. Sedangkan Fe di kanan adalah 0, berarti terjadi penurunan bilok. Kalau terjadi penurunan bilok, berarti reaksinya adalah reaksi reduksi. Ya, jadi yang mengalami reduksi adalah Fe2O3. Nah, seperti itu cara mencari atau menentukan mana reaksi reduksi dan mana reaksi oksidasi yang berkaitan dengan bilangan oksidasi. Latihan. Pada reaksi Fe2O3 ditambah 3CO menghasilkan 2Fe plus 3CO2. CO mengalami oksidasi karena apa? Ya, baik kita tahu ya O itu adalah min 2. Berarti C-nya berapa? Plus 2 ya. Maka CO mengalami oksidasi dikarenakan pada ruas kiri C-nya biloxnya plus 2. Pada ruas kanan C-nya biloxnya O adalah 2. O dikali 2 dikali min 2 min 4. Supaya 0 plus 4. Dari plus 2 ke plus 4 berarti mengalami kenaikan bilangan oksidasi. Maka CO dikatakan mengalami oksidasi. Berarti isinya apa? Berarti jumlah oksigennya bertambah. Ya, jumlah oksigennya bertambah. Jawabannya adalah D. Kita lihat yang berikutnya. Contoh reaksi oksidasi adalah yang mana? Kita ingat, reaksi oksidasi adalah reaksi yang melepaskan elektron. Reaksi reduksi adalah reaksi yang menerima elektron. Jadi mana yang melepaskan elektron atau dengan kata lain yang elektronnya berada di ruas kanan. Yang mana? Ya betul adalah yang D. Fe2 plus menjadi Fe3 plus 1 elektron. Ya, kan pada contoh berikutnya ya, fosfor dalam senyawa Ca2P2O74H2O memiliki tingkat oksidasi berapa? Ya, coba anak-anak untuk melihat kemampuannya dikerjakan sendiri. Berapa bilok fosfor?
ya pada senyawa Ca2P2O74H2O. Ya, jika sudah diketahui, maka apa jawaban nomor 3? Ya, jika ada kesulitan, boleh tanya dalam kolom komentar atau bisa japri WhatsApp pribadi Ibu, boleh nanti akan Ibu jelaskan. Kita pada contoh soal yang keempat, pada reaksi 2Na plus 2H2O menghasilkan 2NaOH plus H2. Bilangan oksidasi Na akan berubah dari titik-titik menjadi titik-titik. Kita tahu Na adalah unsur bebas di ruas kiri. Berapa biloksnya? 0. Sedangkan Na di ruas kanan adalah NaOH. OH min 1 berarti Na plus 1. Dari 0 ke plus 1 berarti terjadi kenaikan bilangan oksidasi. Maka biloksnya dari 0 menjadi plus 1. Ya, jadi jawabannya yang mana? Ya, jawabannya adalah B. Dari 0 menjadi plus 1. Nah, ini soal terakhir. Silakan untuk belajar di rumah dikerjakan dengan baik. Pernyataan yang berikut yang paling tepat adalah yang mana? Jika diketahui reaksi 2Hi ditambah 2HNO2 bereaksi menghasilkan 2H2O plus 2NO plus O2. Itu ya yang dapat Ibu atau Ibu jelaskan pada materi reaksi redoks, yaitu reaksi oksidasi dan reduksi. Mudah-mudahan apa yang Ibu jelaskan dapat dipahami dengan baik dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, terima kasih. Ya, tetap semangat. Vokasi industri kreatif, inovatif, kompeten, siap bekerja. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.